Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zuhriya Nuraini dari program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2020 dengan NIM 20102050004. Nah, selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemahaman saya guna memenuhi tugas metode intervensi yang diampu oleh Bapak Idan Ramdhani. Nah, untuk yang pertama itu akan menjelaskan mengenai refleksi materi penjelasan dari kelompok awal sampai kelompok akhir. Yang kedua, menjelaskan kembali topik dari kelompok saya sendiri. Dan yang terakhir, menjelaskan mengenai apa yang disebut dengan casual. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pelayanan sosial dan fungsinya. Nah, pelayanan sosial yang diberikan oleh lembaga kesejahteraan sosial itu disebut dengan pelayanan kesejahteraan sosial atau pelayanan sosial. Nah, pelayanan sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pelayanan sosial yang sangat rumit atau komprehensif, dan yang kedua itu pelayanan sosial yang jelas ruang lingkupnya dan batas-batas kewenangannya. Nah, untuk fungsi pelayanan sosial itu sendiri. Nah, adapun untuk fungsi pelayanan sosial, itu yang pertama, pelayanan sosial itu ditunjukkan sebagai tujuan sosialisasi atau pengembangan. Dan yang kedua itu fungsi sosial pelayanan sosial untuk tujuan penyembuhan atau pemberian bantuan. Yang ketiga, fungsi pelayanan sosial sebagai membantu orang menjangkau dan menggunakan pelayanan yang sudah ada. Dan yang terakhir itu fungsi pelayanan sosial untuk mendorong partisipasi. Nah, fungsi pelayanan sosial untuk mendorong partisipasi ini ditunjukkan kepada masyarakat yang belum berpartisipasi dalam mengambil keputusan di daerah yang mereka tinggali. Nah, untuk penjelasan dari kelompok 2, itu yang saya ketahui. Yang pertama itu membahas tentang konsep praktik pekerjaan sosial. Dalam praktik pekerjaan sosial ini, yang dengan individu itu menjelaskan secara umum apa masalah yang dialami klien, sehingga di sini praktek pekerjaan sosial dengan individu berusaha untuk mengerti permasalahan yang dialami oleh seorang klien. Nah, dan di sini sebagai pekerja sosial kita harus memahami masalah yang ada pada klien dan menjalin sebuah hubungan agar terciptanya kenyamanan dalam proses konseling ataupun proses pekerjaan sosial tersebut. Adapun penjelasan yang kedua dalam kelompok 2 itu menjelaskan mengenai interaksi sosial klien pada praktek pekerjaan sosial. Nah, dalam teori praktek pekerjaan sosial nanti terdapat interaksi antara pekerja sosial dengan klien, sehingga seorang pekerja sosial itu akan menjalankan fungsinya melalui praktek pekerjaan sosial tersebut. Nah, nanti dalam praktek pekerjaan sosial ini terjadi sebuah metode praktek yang terdiri dari kumpulan-kumpulan intervensi dan keterampilan khusus. Jadi, adapun faktor yang mempengaruhi kuatnya interaksi antara pekerja sosial dengan klien ini adalah kecakapan, keterampilan, dan ukuran pertolongan yang dilaksanakan oleh pekerja sosial. Dan untuk itu, pekerja sosial harus membantu memanage perasaan dan mengelola masalah yang ada pada klien. Salah satunya itu membantu klien untuk mengelola perasaan-perasaannya dan membantu klien untuk mengelola masalah mereka. Adapun 4 fase dalam praktik pekerjaan sosial, yaitu yang pertama fase persiapan. Nah, fase persiapan ini merupakan waktu yang disediakan oleh pekerja sosial untuk bersiap-siap menghadapi klien. Dan di sini terjadi kontrak antara pekerja sosial dan klien. Nah, yang kedua itu ada fase pertumbuhan, di mana fase pertumbuhan ini sering juga disebut dengan fase permulaan. Nah, fase permulaan praktek pekerjaan sosial ini ditunjukkan dalam tugas utama pekerja sosial dengan klien, yaitu mengadakan kontrak kerja. Nah, kontrak kerja ini merupakan tahap awal dari sebuah praktek pekerjaan sosial. Dan yang ketiga itu ada fase pertengahan. Nah, fase pertengahan ini sering ditandai dengan ilusi kerja, di mana ilusi ini disebabkan oleh para pekerja sosial dan klien yang hanya mengadakan gerakan saja atau tidak benar-benar menyentuh hati atau inti masalah yang ada pada klien. Dan yang keempat itu ada fase akhir dan transisi, di mana ini merupakan fase pertolongan, di mana ketika klien merasa diam atau kita sebagai pekerja sosial ini akan mengakhiri, atau sebelum mengakhiri itu ada yang namanya fase transisi. Nah, sebagai pekerja sosial nanti kita itu harus mengetahui tentang kebutuhan klien
yang harus dihargai. Nah, ini ada 3. Yang pertama itu klien adalah sebagai individu yang mempunyai variasi yang mendasar, seperti klien secara fisik, emosional klien. Dan yang kedua itu ada pekerja sosial yang berfungsi sebagai pengindividuan. Yang ketiga itu ada pekerja sosial yang tidak dapat mengerjakan pekerjaan tanpa klien. Nah, untuk selanjutnya, adapun seorang klien itu juga mempunyai sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan klien ini merupakan sebuah kebutuhan untuk dihargai sebagai individu. Adalah pekerja sosial itu tidak dapat mengerjakan pekerjaannya tanpa klien. Sehingga seorang pekerja sosial harus mampu melakukan individualisasi dengan klien dan diagnosa kepada klien yang menyebabkan klien itu akan merasa lebih baik dan memutuskan hubungan yang telah terjadi atau dikurangi dalam poin hubungan. Nah, selanjutnya adapun kebutuhan klien itu yaitu kebutuhan untuk didengar dengan komunikasi sebagai pengirim, penerima ataupun saluran media atau pesan tertentu. Adapun komunikasi yang terjadi dalam sebuah praktek pekerjaan sosial itu dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi verbal ini merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan ataupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal ini diketahui melalui emosional seorang klien, apakah ia sedang berada pada kondisi bahagia ataupun emosional ataupun sedang sedih. Nah, yang selanjutnya itu akan membahas mengenai permasalahan dan kebutuhan klien pada praktek pekerjaan sosial dengan individu. Nah, kita sebagai pekerja sosial itu harus memahami bagaimana masalah klien yang ada, sehingga kita juga harus memahami kebutuhan-kebutuhan klien. Adapun untuk kebutuhan klien itu yang pertama kebutuhan akan kerahasiaan berbicara, kebutuhan untuk dimengerti, dan kebutuhan untuk dibantu. Adapun dalam praktek pekerjaan sosial itu membutuhkan 2 elemen. Yang pertama itu lembaga. Lembaga di sini itu bisa berupa lembaga sosial yang bisa membantu seorang klien dalam memecahkan masalahnya melalui sebuah instansi. Dan yang kedua itu ada pekerja sosial, di mana pekerja sosial ini yang nantinya akan membantu klien untuk memecahkan masalahnya. Dan yang untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai yang pertama asas praktek pekerjaan sosial, kerangka praktek pekerjaan sosial, dan peran pekerja sosial dalam praktek pekerjaan sosial. Nah, untuk asas-asas praktek pekerjaan sosial itu ada asas kerahasiaan, empati, hubungan, individualis, terus asas kesadaran diri sebagai pekerja sosial. Adapun kerangka praktek pekerjaan sosial ini dengan individu yaitu sebagai klien itu sebagai penerima pelayanan dan pekerja sosial itu memberikan pelayanan dan kewenangannya kepada klien sehingga nanti akan membantu klien untuk memecahkan masalahnya. Nah, di sini itu pekerja sosial itu biasanya ada pada sebuah lembaga, yaitu ada badan sosial, terus ada tim staf pertolongan, ada sistem intervensi dan situasi pertolongan. Adapun kajian dalam praktek pekerjaan sosial dengan individu itu membutuhkan sebuah interaksi antara pekerja sosial dengan klien. Nah, ini tuh ada fasenya. Dan untuk fasenya itu ada 4 setahu saya. Yang pertama itu ada fase persiapan, fase permulaan, fase kerja, dan fase akhir. Nah, pada fase permulaan ini nanti klien akan menceritakan masalahnya kepada pekerja sosial, itu baik secara tulisan ataupun lisan. Dan pada fase permulaan ini nanti antara klien dengan pekerja sosial itu akan melaksanakan kontrak kerja. Dan pada fase akhir, yaitu pada fase ini pada fase kerja atau fase ini terjadi pada interaksi antara pekerja sosial dengan klien, sehingga akan terjadi hubungan yang intens untuk menelusuri masalah dari klien secara mendalam. Dan yang terakhir itu ada fase akhir, di mana fase ini digunakan untuk berpikir dan untuk mencari mencari baik dalam sisi positif ataupun negatif dari klien kepada pekerja sosial. Dan di sini nanti pada fase akhir ini akan menarik kesimpulan bagaimana klien dalam memecahkan masalahnya untuk kemudian hari. Adapun untuk kebutuhan pada praktek pekerja sosial itu ada 5 setahu saya kalau nggak salah. Yang pertama itu pekerja sosial dan individu melaksanakan tujuannya sebagai praktik pekerja sosial.
Yang pertama itu mencegah mengatasi masalah, yang kedua itu adanya klarifikasi tentang pengalaman awal dan kehidupan seorang klien, yang ketiga itu mengubah pola pikir klien, terus yang keempat itu membangun hubungan klien dengan orang lain, yang terakhir itu dalam polanya itu bisa berubah sehingga nanti akan ada terjadi respon yang menguntungkan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Dan untuk asas-asas praktik pekerjaan sosial atau asas pekerjaan sosial itu ada asas kesetiakawanan, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas partisipasi, terus ada asas profesionalitas dan asas keberlanjutan. Dan nanti dalam praktek pekerjaan sosial dengan individu ini dapat melalui seorang konselor, pekerja sosial klinis, edukator, tenaga ahli, ataupun pekerja sosial yang ada dalam sekitar klien. Nah, untuk soal yang kedua itu menjelaskan mengenai materi dari kelompok saya. Nah, kelompok saya itu berhubung saya kelompok 1, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pelayanan sosial dan fungsi pelayanan sosial. Nah, pelayanan sosial itu merupakan pelayanan yang didapatkan ketika kita mendapatkan pelayanan dari sebuah lembaga kesejahteraan sosial. Nah, dalam hal ini pelayanan sosial itu dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, pelayanan sosial yang rumit dan pelayanan sosial yang jelas ruang lingkupnya dan batas-batas kewenangannya. Adapun untuk tujuan pelayanan sosial, yang pertama itu untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang ada dalam sebuah keluarga ataupun individu. Yang kedua itu menyediakan saluran-saluran kelembagaan baru untuk keperluan sosialisasi ataupun yang lain. Dan yang terakhir itu untuk mengembangkan bentuk-bentuk lembaga baru yang ada untuk melaksanakan sebuah kegiatan tertentu. Dan untuk fungsi pelayanan sosial yang seperti saya sebutkan dalam refleksi, itu yang pertama ada fungsi pelayanan sosial untuk tujuan sosialisasi dan pengembangan. Yang kedua itu ada fungsi pelayanan sebagai tujuan penyembuhan, pemberian bantuan, ataupun perlindungan sosial. Dan yang ketiga itu ada fungsi pelayanan sosial untuk membantu orang menjangkau dan menggunakan sebuah pelayanan sosial yang ada atau sebuah pemberian informasi ataupun nasihat yang ada. Dan yang terakhir itu ada fungsi pelayanan sosial untuk mendorong sebuah partisipasi. Dan untuk soal yang terakhir itu di sini kita disuruh untuk menjelaskan mengenai apa itu yang disebut dengan metode cashwalk. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya tentang metode cashwalk. Nah, metode cashwalk ini merupakan suatu proses yang dipergunakan oleh sebuah lembaga sosial atau badan sosial untuk membantu sebuah individu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya dalam sebuah lingkungan sosial. Adapun komponen yang ada dalam sebuah cashwalk itu yang pertama harus ada orang atau person. Terus ada klien sebagai pengguna pelayanan sosial, adanya permasalahan atau problem yang ada pada klien yang nantinya akan diselesaikan oleh pekerja sosial dengan klien dalam sebuah metode praktek pekerjaan sosial. Terus yang terakhir itu ada tempat yang pasti. Terus tempat ini tuh bisa berupa badan sosial atau praktek pekerjaan sosial yang ada dalam sebuah lingkungan sosial tertentu. Nah, dalam hal ini metode cashwalk ini juga melalui beberapa tahap seperti yang saya sudah jelaskan dalam refleksi. Tadi itu ada, kalau dalam metode cashwalk itu nanti ada fase-fase yang tertentu tadi. Terus di sini juga nanti ada assessment ataupun ada juga planning, ada intervensi, ada terminasi, terus ada fase transisi dan ada fase akhir. Sekian dari saya untuk guna memenuhi tugas ujian akhir semester metode intervensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.